sejarah tadi. Nah, Iwafillah rahmakumullah. Oke, kita klik lagi. Nah, ini wilayah Kiribati yang ini New Zealand kan, atas Australia di Papua. Nah, para sekalian, Kiribati inilah ternyata menjadi akhir dari perjalanan para pelaut Arab yang Muslim termasuk Zulkarnain. Karena setelah itu dia tidak menemukan daratan. Maka disinilah dia berdakwah, mendakwahkan Islam. Maka ternyata banyak sampai hari ini komunitas-komunitas kecil yang beriman, mereka Muslim dan mereka memiliki pengetahuan sejarah yang kuat tentang Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Baik, ini wilayah gambaran wilayah, dan inilah tempat yang paling disukai oleh Zulkarnain, wilayah Atol. Atol itu adalah satu tempat yang menjadi pecahan dari gunung. Tadinya ada gunung, kemudian gunung Merapi ini meletus sehingga tersisa pulau yang berbentuk lingkaran seperti tadi. Itu tempat yang paling disukai oleh Zulkarnain. Disitulah terdapatnya lumpur hitam. Tempat yang menurut Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, disinilah terdapatnya Ainin Hamiyatin yang disebutkan Allah dalam surat Al-Kahfi. Dan disinilah Zulkarnain pun pernah tinggal dan berdakwah, membentuk komunitas orang-orang yang beriman di zaman Nabi Musa masih hidup, di mana pada saat itu Nabi Musa dan Bani Israel menempuh perjalanan ke Palestina. Zulkarnain menempuh perjalanan ke sini. Jadi ini terjadi di zaman yang sama, di waktu yang sama. Berarti Islam sampai ke tanah Nusantara ini di zaman Nabi Musa. Percaya tidak? Yakin? Allahu Akbar. Para sekalian, ini saya kira beralasan kuat kalau Indonesia ini akan menjadi titik kebangkitan Islam akhir zaman. Artinya pertarungan besar akhir zaman yang disebut dengan Armageddon dan Al-Malhamatul Kubra akan menjadi titik sentralnya itu Asia Pasifik, Indonesia. Oh ya, Allahu Akbar. Baik, berikutnya. Nah, ini gambaran salah satu gambaran atol lagi. Sebelumnya Mas, nah ini juga gambaran atol yang ada di Maldives. Inilah tempat-tempat yang paling disukai. Ya, atol itu ternyata adalah larva yang mengandung larva yang kemudian bercampur dengan air laut dengan kadar garam yang tinggi sehingga terciptalah lumpur hitam yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Nah, bahasan Ya'juj Ma'juj ini sebetulnya bukan bahasa Arab. Ternyata Ya'juj Ma'juj ini Allah ambil dari bahasa Cina. Ya. Dan ini menjadi satu bahasa, satu istilah yang digambarkan oleh dinasti Zhengzhou. Nah, dinasti Zhengzhou adalah dinasti yang sampai hari ini mereka menjadi penyelamat akidah yang ada di Cina. Saya pernah bertemu dengan mereka, khususnya mereka yang ada di Henan. Itu mereka semua beragama Islam. Pimpinan mereka disebutnya Ahong, bukan Ahok ya, Ahong. Pakai Ahong ini artinya kiai, ajengan, ulama, bahasa merekanya Ahong. Pernah datang ke kita 13 orang. Nah, mereka meyakini betul kalau kami adalah keturunan dari kaum muslimin yang diislamkan oleh Zulkarnain. Nenek moyang kamilah yang menjadi korban dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj keduanya ditemukan pada budaya dan bahasa Cina. Ternyata memang Ya'juj Ma'juj ini bahasa Cina, bukan bahasa Arab. Ya, itu berarti Asia, Jo bangsa. Jadi Ya'juj artinya bangsa Asia. Ma'juj diambil dari dua kata. Ma pasukan berkuda, Ma itu kuda, Jo bangsa. Jadi Ma'juj adalah bangsa yang berkuda. Sehingga kalau dua frase ini digabungkan, Ya'juj Ma'juj, kita akan menemukan definisi bahwa mereka ini adalah pasukan yang berkuda yang datang dari Asia. Ya, sudah mulai ketemu sudah ada titik terang ya tentang siapa mereka. Jadi Ya'juj diambil dari dua kata, Ya itu Asia, Jo bangsa. Bahasa Arab itu tidak pernah meninggalkan satu kata berakhiran wawu sukun. Selalu ditambah huruf konsonan.
Nah, di sana ditambah dengan huruf jim, jadi Ya'juj. Ma'juj juga sama artinya Ma'jo, diambil menjadi bahasa Arab ditambah jim jadi Ma'juj. Ya, nah, sehingga dari kata Ya'juj Ma'juj ini kita bisa menemukan satu definisi bahwa mereka adalah pasukan berkuda, bangsa berkuda yang berasal dari Asia. Nah, permasalahannya siapa mereka? Kita lihat ternyata ini berasal dari keturunan anak Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh kita tahu punya 4 anak laki-laki. Yang pertama bernama Yafis, kedua bernama Syam, ketiga bernama Ham, dan yang keempat bernama Kan'an. Nah, kita tahu Nabi Nuh berdakwah selama 120 tahun dan hanya sedikit yang beriman. Nabi Nuh dakwah sejak beliau berusia 480 tahun. Beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul di 480 tahun. Dakwah 120 tahun itu hanya sedikit yang beriman. Bahkan anaknya sendiri Kan'an tidak beriman. Maka Allah hukum mereka di usia Nabi Nuh 600 tahun. Itu terjadi tahun 3050 sebelum Masehi. Ya, 3050 sebelum Masehi itu banjir ya perkiraannya. Nah, ketika banjir selesai, terdamparlah di Turki Utara. 3 anaknya yang beriman, mereka mengembara ke tempat yang berbeda. Yafis, nah Yafis mengembara ke arah utara, maka melahirkanlah bangsa Eropa sekarang. Nah, ada yang menyebutkan Yafis inilah yang menjadi nenek moyang dari Ya'juj Ma'juj tadi. Nah, Yafis punya anak bernama Magog bin Yafis. Nah, Magog inilah yang melahirkan keturunan yang memiliki karakter seperti yang Allah sifatkan dan Rasulullah sifatkan dalam hadisnya, bangsa yang kejam, kadibal. Dan maka para ahli hadis, salah satunya juga ahli sejarah yang bernama Sesemi bin Abdul Al-Magus, meyakini bahwa Ya'juj Ma'juj adalah bangsa keturunan dari Magog bin Yafis. Dan mereka adalah bangsa-bangsa yang ciri-cirinya Rasul sebutkan sebagai bangsa Turki. Mulai dari apa tadi? Sigorul A'yun, matanya sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zungfal unuf, hidung mereka pesek. Sebentar, yang nyebut pesek ini kan Rasulullah kan hidungnya mancung. Jadi peseknya Rasul itu ya kita. Pesek kata Rasul yang dimaksudkan kita. Walaupun kita pede tetap mancung kan. Ya kalau kita berdiri sesama kita lah. Kalau di samping kita orang Arab blesek. Nah, Rasul maksudkan pesek itu bukan pesek ukuran kita, tapi pesek ukuran Rasul, yaitu seperti kita ini. Ya, seperti kita. Kemudian wujuhum kalmajanil mutraqah, wajah mereka lebar seperti tameng, dan mereka menggunakan pakaian dan sandal yang berbulu. Kira-kira bangsa mana? Mongol. Bangsa Mongolia inilah ternyata dia keturunan Ya'juj Ma'juj yang dulu. Dan bangsa Mongolia yang dulu berakidahkan kanibalis ya, seperti Ya'juj Ma'juj ini, mereka lah yang sekarang menjadi nenek moyang Cina hari ini. Agamanya ateis, mereka tidak bertuhan. Sementara Cina yang dulu kan beragama Islam. Nah, ketika Mongolia ini tumbuh, pada saat itu ada tokoh yang bernama Hulagukan, Genghis Khan, Tartar. Maka Cina yang Muslim terseret ke pinggiran Cina. Ada Henan, ada Zhengzhou, ke pinggiran ke Jiangxi. Nah, Cina daratannya dikuasai oleh bangsa Mongolia, Tartar tadi. Ada juga yang menyebutkan bangsa Manchuria. Akidah mereka ateis. Dan itulah yang berkuasa di Cina hari ini, yang kemudian bekerja sama dengan RI membangun infrastruktur. Berarti keturunan Ya'juj Ma'juj sudah ada di tanah air kita. Itu hadis yang menarik terkait dengan Ya'juj Ma'juj.
Ya, para muslimin, ada hadis yang menarik terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Coba kita lihat. Ini ketika berada di Makkah Mukarramah. Ya, ada yang menyebutkan Makkah, ada yang menyebutkan Madinah. Ya. Rasulullah SAW ketika sedang tertidur, terbangun dari tidurnya karena telah mendapatkan mimpi yang dahsyat luar biasa yang membuat Rasulullah basah bajunya. Ini wahyu yang terberat yang Rasulullah terima. Ya, Zainab binti Jahsy menceritakan, ya, istaiqadha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqadha min naumi, beliau terbangun dari tidurnya di satu malam, bahwa yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba, kecelakaan telah mendekat kepada bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Sekali lagi Rasulullah bersaksi dulu dengan mengatakan la ilaha illallah, wailun lil arabi, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab, min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma, telah terbuka hari ini, min radbi Ya'juj wa Ma'juj misla hadih, hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Ya, faqada Sufyan bi yadihil asra, Sufyan mengisyaratkan seperti ini. Ya, ingat 10-nya begini, bukan begini. Kalau begini ini triple six. 61, 62 dan 63. Dan ini simbol Freemason. Ya. Freemason. Kalau baik, apa menariknya di sini? Setelah Rasulullah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat yang disebut mimpi Rasul ini pasti wahyu kan? Karena wahyu itu bisa datang walaupun ketika Rasul sedang tidur. Tanamu ainah wa la yanamu qalb. Ciri-ciri Nabi akhir zaman kata beliau sendiri, kedua matanya terpejam tapi hatinya terjaga, sehingga apapun yang dimimpikan itu adalah wahyu baginya. Rasulullah menyebutkan akan kecelakaan akan menimpa